izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan mudik Lebaran dengan target agar mudik dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan insya Allah selamat. Kami menyampaikan langsung saja di slide nomor 18, yaitu kondisi perakiraan cuaca sebelum Lebaran, termasuk pada tanggal puncak arus mudik, yaitu tanggal 19 hingga 21 April. Di sini kita melihat dari hasil perakiraan yang perlu diwaspadai adalah yang berwarna merah, yaitu potensi hujan dengan intensitas lebat melampaui 50 mm hingga 100 mm, terutama untuk wilayah di Aceh, kemudian di situ Palembang, kemudian juga di Jawa Barat, serta di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, dan juga di Papua. Namun juga perlu diwaspadai yang berwarna kuning, yaitu hujan dengan intensitas sedang 20 hingga 50 mm. Karena kondisi lahan, maka intensitas sedang pun juga dapat berpotensi menimbulkan gangguan dan bahkan bencana hidrometeorologi, yaitu di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tadi saya mendengarkan paparan Bapak Menteri Perhubungan, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di Pansela itu juga berpotensi. Kemudian juga di beberapa provinsi di Sulawesi, di seluruh provinsi, hampir seluruh provinsi, kemudian di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah, juga di Ambon dan Papua Barat. Kemudian untuk perakiraan cuaca saat Lebaran 22 hingga 28 April, yang warna merah kurang lebih masih sama. Demikian juga yang berwarna kuning ini agak bergeser di Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, di Pulau Seram, kemudian juga di Papua Barat dan Papua. Dan untuk periode arus balik ini mulai 29 April hingga 5 Mei, yaitu yang warna merah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur serta Sulawesi Selatan dan Pulau Seram serta Papua. Nah, kemudian selain perakiraan cuaca, kami juga memprediksi tentang kondisi lautan, gelombang laut di bulan April diprediksi yang perlu diwaspadai yang berwarna orange, itu gelombangnya dapat mencapai 2,5 meter. Kemudian tergantung jenis kapalnya, yang berwarna kuning itu juga perlu diwaspadai, yaitu terutama di wilayah perairan barat Sumatera, perairan selatan Pulau Jawa hingga Sumba, dan Samudra Hindia Barat Sumatera serta Samudra Hindia Selatan Sumba. Kemudian untuk tinggi gelombang di Merak Bakauheni, di sini warnanya biru hingga biru muda, tapi juga yang berwarna kuning. Nah, kuning ini perlu juga diwaspadai. Tinggi gelombang dapat mencapai 2 meter. Namun juga kami terus memonitor near real time dengan radar. Biasanya yang juga membahayakan adalah arah dan kecepatan arus. Semoga saja tidak akan terjadi gangguan iklim, misalnya atau cuaca yang pernah terjadi di saat Desember yang lalu,
adanya seruak udara dingin dari dataran tinggi Tibet yang masuk ke wilayah Indonesia Barat sehingga mempengaruhi kecepatan angin dan arus di perairan tersebut. Itu dapat terdeteksi sehingga peringatan dini dapat diberikan. Kemudian untuk di Laut Jawa insya Allah aman, kategorinya rendah gelombangnya. Dan untuk gelombang di Selat Bali, Selat Lombok dan Tanjung Benoa, di sini kita lihat di Selat Bali bagian utara kategorinya rendah, Selat Bali bagian selatan berkisar 1,5 sampai 2 meter atau kategori sedang, dan Selat Lombok, Tanjung Benoa kategori sedang sampai 2 meter. Ini juga perlu diwaspadai pasang surut di Tanjung Priok, ini perlu diwaspadai tanggal 22 hingga 24 April. Juga Banyuwangi tanggal 22 April nilai pasang mencapai 90 cm. Di Banten tanggal 22 hingga 25 April ini mencapai kurang lebih 30 cm, dan di Tanjung Perak dapat mencapai 1 meter pada tanggal 20 hingga 25 April. Yang dikhawatirkan adalah apabila kejadian pasang, dan di sini ada prediksi banjir rob, potensi banjir pesisir di wilayah pesisir Indonesia. Di sini misalnya tadi yang cuacanya hujannya lebat, kemudian terjadi banjir rob, ini termasuk pada tanggal 20 April ini, terutama di pesisir Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Utara, Maluku, pesisir utara Papua dan Papua Selatan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kami sudah mulai berkoordinasi terutama dengan potensi untuk memitigasi cuaca ekstrim, yaitu dengan BNPB, kemudian juga dengan Menteri Perhubungan kami akan meneruskan koordinasinya, dan juga dengan BRIN, ya terutama dengan kementerian-kementerian tersebut. PUPR juga permasalahan sebelumnya adalah biasanya kekurangan pesawat terbang. Ini kami akan berupaya untuk mengoptimalkan kondisi yang pesawat yang tersedia, karena kejadiannya biasanya bersamaan.